بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'silaha wa rasulahu faqad dhalalam mubina. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaba li amril mu'minin, inna amruhu kulluhu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa bil mu'minin. Wa in asobathu khairon syakaro fakana khairul lahu wa in asobathu darau sabaro fakana khairul lahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita lahiriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Tadi buka juga merasakan luar biasa enaknya orang berpuasa itu ya. Jadi ketika kita ini buka, apapun yang kita konsumsi, kita makan, kalau berbuka ini rasanya luar biasa enaknya itu. Jangan bening, jangan asem, jangan sudahlah. Siapa saja enak banget gitu ya. Kalau kita ini tidak tahan untuk mempertahankan diri, ya mungkin TKB sak mangkok-mangkok gitu ya. Alhamdulillah kita ini mempertahankan diri untuk tidak langsung dimakan semuanya, sehingga kita juga bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan Qiyamul Ramadan setelah kita kewajiban kita sholat isya dengan berjamaah. Tentu ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, kultum pada kali ini saya diberi tema tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu artinya adalah menyandarkan diri, menyandarkan, memasrahkan atau menyerahkan, sama wa akhwatuha dan sebangsanya sama semuanya itu ya. Artinya bahwa sebagai hamba di hadapan Khalik, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ini harus menata hati kita bahwa posisi kita ini memang makhluk Allah. Makhluk Allah yang oleh Allah memang diciptakan, kita ini diciptakan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa, ya istilah saya ini, tidak ada menawar bagi kita. Itu sesungguhnya hati atau jiwa orang yang beriman. Orang yang beriman itu kalau menghadapi misalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuatu yang menyenangkan menurut kita, atau sesuatu yang rasa sakit mungkin ya. Secara umum manusia merasakan sakit, merasa berat. Sebagai hamba Allah yang beriman, hatinya harus menata diri bahwa itu semua dari Allah, semua dari Allah
Dan pasti Allah akan memberikan balasan kepada kita yang pada saat yang sama itu kita ini tidak ada yang kita salahkan. Apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semua itu dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah dan kita teguhkan bahwa semua itu adalah sudah kodrati takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada yang kita salahkan, baik sesama makhluk apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semua kita kembalikan kepada Allah dan semua pasti ada hikmah yang kita akan dapat. Dan kita yakin betul bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu kepada kita itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Bukan di hadapan Allah, bukan perasaan kita yang terbaik, bukan, tetapi itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Yang berat, yang ringan, yang sulit, yang mudah, yang mahal, yang murah, semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa yang lain itu, dalam ayat yang lain itu Allah mengatakan man amila sholihan falinafsi. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, semua kejadian yang menimpa kepada kita itu pasti ada kebaikannya yang kembali kepada kita. Ket biyen Gusti Allah kok gawe awak dhewe sek melarat loro gak mari-mari kan gitu ya. Kadang kita ini kan memang mengeluh gitu ya. Sifat mengeluh itu sesungguhnya manusiawi, asal mengeluhnya orang kita ini tidak menyalahkan yang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu harus husnudon terhadap kejadian. Apapun yang menimpa kepada kita, husnudon itu yang terpenting bagi kita. Semua ada kebaikan yang datang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selama kita ini masih menyomat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyomat itu ya menggantungkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam surat At-Tolak ayat 3 itu kan awalnya kan mayyataqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lanjutannya wa mayyatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di awal suratnya itu, di potongan yang kedua itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh takwa, maka Allah akan memberikan jalan. Jalan ini adalah jalan kebaikan, tentu jalan kebaikan. Dan kebutuhannya itu diberi dengan rizki yang tidak disangka dunianya. Tetapi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang menyerahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih tinggi fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi semua yang dibutuhkan. Kalau di awal tadi kebutuhan duniawi, nah yang ayat ketiga itu adalah kebutuhan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholat terus. Jadi nek sholat itu kan nambah sugih, jere sapa sholat nambah sugih gak ono. Ndak ada. Poso jarno tambah sugih. Ya nek posone iku bukone sederhana, sahure sederhana, sisane uang ditabung ya tambah sugih. Tapi nek biasanya digunakan makan pagi, siang, sore, lantas sekarang digunakan poso, terus bukone mindone, milune, mipate, sahure malah lebih banyak ya, malah lebih berkurang duit kan gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya orang itu kalau sholat tambah sugih, poso tambah sugih, tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya. Nah ini, tetapi di dalam ayat yang ketiga itu Allah mengatakan kalau semua urusan kita, hati kita ini kita somatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mencukupi dunia akhirat. Dunia akhirat. Dan insya Allah kan kita bisa rasakan, misalkan gini, kalau ada orang yang setiap tahun itu zakat misalkan, atau orang sudah sekian banyak uangnya untuk haji misalkan, kan tidak ada rumus di dunia ini orang mari zakat banyak, orang mari haji malah semakin miskin, kan tidak ada. Itu rumus itu. Tidak ada itu.
Orang puasa katanya lemes, katanya nanti malah bikin sakit, mahnya kambuh, migrennya kambuh dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak ada dokter yang mengatakan setelah dideteksi karena puasa dia migrennya kumat misalkan. Tidak ada itu. Tidak ada satupun yang begitu. Saya pernah ya bareng-bareng sambil guyon sama teman yang ahli nutrisi, dokter ahli nutrisi di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu sering mengatakan kepada saya, Mas Imam, kalau ada orang yang mengatakan bahwa karena puasa itu menjadikan orang ini sakit, karena puasanya menjadi sakit, maka sesungguhnya deteksinya itu tidak benar. Dan dokternya, kata beliau, itu adalah dokter yang koplak katanya. Saya nggak tahu koplak itu bahasa apa itu, beberapa hari yang lalu. Nah, ini berkaitan dengan kalau kita ini, urusan kita ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan-urusan dunia dan urusan akhirat yang jamin Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita ini kan mengatakan tawakal itu tanpa dimulai dari ikhtiar. Ini yang pemahaman salah. Tawakal itu adalah kelanjutan dari ikhtiar. Jadi ikhtiar baru tawakal. Maka kalau misalkan orang itu sakit, wa idza maritu fa huwa yashfi, maka sebelum dia mengatakan ya Allah sembuh atau tidak saya serahkan kepadamu ya Allah, setelah ada usaha untuk ya ke dokter, ya cari obat, ya di situ tempatnya. Ketika kita ini ingin ya Allah kok ket biyen melarat terus kapan sugiye kan gitu ya. Ya sudahlah, melarat sugih apa jare Gusti Allah. Itu tak aliran apa istilahnya itu, ya bergantung otaknya saja kan gitu. Nah, ya tentu ada usaha dulu, ada bekerja, ikhtiar duniawi. Nah, ikhtiar itu sesungguhnya itu jalan, tetapi jalan itu tidak menjamin juga. Sama ketika kita berobat itu juga tidak menjamin orang itu sembuh seperti sedia kala. Tetapi orang bekerja, orang mencari obat dan sebagainya itu sebuah ikhtiar dan sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedepannya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ingin kaya kita kerja itu wilayah kita. Tetapi kita ini nanti dapat uang banyak atau tidak itu urusan Gusti Allah. Berobat itu wilayah kita sebagai hamba Allah. Tetapi sembuh apa tidak itu urusan Gusti Allah. Jadi ada hak prerogatif lah. Kita ini jangan sampai melangkahi hak Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu tidak melangkahi atau tidak menggunakan bahwa itu wilayahnya Allah kita gunakan, tidak. Jadi orang bertawakal itu sesuai dengan porsi kita, wilayah kita, dan wilayah Allah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kok seperti orang mati itu kan tidak ada syarat harus sakit sekian hari, enggak ada. Yang mau mati harus tua dulu, umurnya 50 tahun ke atas juga enggak ada syarat itu, enggak ada. Syarat itu enggak ada. Karena mati itu wilayahnya Allah yang bikin. Nah, kita sakit untuk berobat wilayah kita. Jadi syarat-syarat itu bagi Allah tidak ada. Apa kita harus minta ya Allah, nanti saya mati kalau sudah umur 63 seperti Nabi Muhammad misalnya. Enggak ada itu. Bisa jadi kita ini masih muda atau setengah tua atau sudah tua, bahkan tua renta baru meninggal. Yaitu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita ini kita tata betul, apapun yang menimpa kepada kita, manakala kita ini sudah ikhtiar, itulah sesungguhnya pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.